kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Hakim-Hakim. Kita lihat kembali kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Iya. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar mengenai hakim yang kedua, yaitu namanya Ehud. Kita sekarang mundur sedikit di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ya saudara. Kitab Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Jadi saudara, Otniel ini merupakan keponakan dari Kaleb ya. Dan ini merupakan hakim yang pertama. Ada 3 nama yang saya mau ajak saudara untuk melihat pagi hari ini, di mana pada waktu saya melihat 3 nama ini memiliki kesamaan kesamaan sifat, kesamaan ambisi, dan saya melihat mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Kita lihat Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan. Dari sana mereka bergerak menyerang penduduk Debir. Nama Debir dahulu adalah Kiryat Sefer. Berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Ayat 13, dan Otniel, anak Kenas, adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Orang pertama yang saya mau ajak kita melihat adalah Otniel, yang merupakan menantu dari Kaleb. Saudara, pada waktu Kaleb, kita telah belajar tentang bagaimana Kaleb berambisi untuk merebut dan menduduki Hebron. Otniel ketika dalam konteks ini merupakan salah satu bagian dari Kiryat Sefer, itu merupakan bagian dari Hebron. Jadi ada sebuah kota yang termasuk di dalam Hebron, kota, dan kemudian Kaleb berkata begini, siapa yang bisa merebut kota Kiryat Sefer, aku akan memberikan Aksa sebagai istrinya. Dan ternyata dalam konteks inilah Otniel berdiri. Nah, ini orang pertama yang saya mau ajak kita melihat. Orang yang kedua yaitu istri Otniel atau anak Kaleb, ayat yang ke-14. Perhatikan ya ayat 14. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta sebidang ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya kepadanya, berikanlah kepadaku suatu hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu Kaleb memberikan kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saya pernah mengkhotbahkan tentang orang kedua ini, yaitu Aksa. Saudara, anak perempuan Kaleb ini mempunyai satu keberanian. Kalau mungkin kita memakai istilah yang lain selain ambisi, mempunyai sebuah keberanian untuk datang kepada ayahnya, untuk meminta warisan. Seperti kita pernah belajar bahwa seorang anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan jatah warisan. Dulu saya pernah khotbah tentang anak-anak perempuan dari Selafehat, di mana dalam tradisi bertahun-tahun bahkan ratusan tahun sangat merupakan aib kalau seorang perempuan datang meminta warisan kepada orang tuanya.
semua warisan itu jatuh kepada anak laki-laki. Tidak pernah anak perempuan itu mendapatkan warisan. Tetapi ketika anak-anak Selafehat memiliki keberanian ataupun yang kita sebut ambisi, mereka datang kepada Musa dan meminta warisan. Lalu Musa memberikan kepada mereka setelah Musa bertanya kepada Tuhan. Dan orang perempuan yang lain yang juga melakukan hal yang sama adalah Aksa. Dia meminta kepada ayahnya sebuah warisan. Padahal dalam konteks ini Otniel nih sudah dapat kota. Istilahnya Otniel nih kan sudah dapat warisan juga. Selain dari orang tuanya sendiri, Otniel juga dapat hadiah dari Kaleb. Tetapi rupanya Aksa ini dalam tanda kutip, saya melihat begini, dia tidak mau puas dengan sebuah keadaan. Dia berkata kepada ayahnya, berikan kepadaku tanah yang daripada di hulu dan di hilir. Jadi dia meminta kepada Kaleb. Ini adalah tipikal orang yang tidak pernah, mungkin kita bisa melihat dari sisi negatif, tapi kita juga bisa melihat dari sisi positif. Aksa ini tidak mau stay in one place, dalam arti Aksa ini tidak pernah mau puas pada satu keadaan. Dia mengerti bahwa posisinya sebagai seorang wanita secara tradisi mungkin merupakan hal-hal yang tabu untuk meminta warisan. Tetapi rupanya saya percaya anak perempuan Kaleb telah mendengar cerita tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak perempuan Selafehat. Aksa pasti telah mendengar cerita bagaimana anak-anak perempuan Selafehat datang meminta warisan. Dan ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, apa yang mereka lakukan itu benar. Kenapa? Saya pernah sharing bahwa mereka adalah orang-orang yang mengerti apa yang menjadi hak mereka. Bahwa ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Maka yang dimaksud Tuhan bukan cuma keturunan laki-laki, tetapi juga keturunan perempuan. Anak-anak perempuan Selafehat mengerti akan warisan yang mereka miliki dari Tuhan dan mengerti betul posisi mereka. Sehingga ketika mereka datang kepada Musa, mereka bukan dirajam batu. Karena pada zaman dulu kalau sampai mereka melakukan sebuah hal yang aib, apalagi sesuatu yang kurang ajar, mereka bukan main, hukumannya bisa hukuman mati. Tetapi anak-anak perempuan Selafehat tahu betul bagaimana mereka itu datang kepada Tuhan, karena mereka ngerti warisan apa dan hak apa yang sudah diberikan Tuhan ke mereka. Saya percaya cerita ini pasti telah sampai di telinga Aksa. Pasti sudah terdengar ke Aksa. Dan itu sebabnya Aksa datang kepada Kaleb dan berkata, berikan kepadaku juga warisan. Luar biasa, saudara. Berikan juga kepadaku warisan. Dan ini yang terjadi. Orang kedua Aksa. Dan yang ketiga adalah Kaleb. Saya tidak perlu ulang. Bagaimana di usia 85 tahun, Kaleb datang kepada Yosua dan berkata, berikan kepadaku gunung ini. Saudara lihat, tiga orang ini saya pada waktu mempelajari tentang ketiga orang ini, saya mengamati bahwa mereka ini punya selera, punya attitude, punya mental yang ada kesamaannya. Kesamaannya adalah mereka tidak mau stuck di satu tempat. Mereka itu tidak, maksudnya itu gini, bukan tidak pernah puas, tetapi mereka itu tidak mau stay di satu tempat, tidak pernah mau ada di comfort zone. Kalau saya melihat mereka ini lebih tepatnya tiga orang ini, baik Otniel, Kaleb maupun Aksa, mereka itu mempunyai kesamaan, yaitu mereka itu ngerti warisan Tuhan yang telah disediakan buat mereka. Mereka itu mengerti posisi mereka. Mereka itu mengerti hak mereka. Mereka itu mengerti apa yang sebetulnya sudah menjadi jatah mereka. Luar biasa kan, saudara? Dan inilah yang saya mau ajak kita melihat pagi hari ini. Saudara, ada sesuatu yang menarik ketika saya membaca kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat yang ke-13. Ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di permukaan seperti sebuah rema. Ada sesuatu yang muncul menjadi satu pewahyuan buat saya. Ayat 13 dituliskan, Otniel merebut kota itu.
Kota yang direbut Otniel adalah kota yang bernama Kiryat Sefer. Kota yang bernama Kiryat Sefer. Oke ya. Kota yang bernama Kiryat Sefer. Tidak pernah ada sesuatu apapun yang di Alkitab itu kebetulan. Amin, saudara. Tidak ada sesuatu apapun. Baik itu nama, baik itu tempat, baik itu makanan, baik itu tumbuhan, binatang, semuanya punya makna di dalamnya. Nama Kiryat Sefer. Kiryat artinya kota. Oke. Kiryat itu artinya city, kota. Sefer artinya buku. Kiryat Sefer artinya kota buku. The city of book. Atau bahasa yang lain, Kiryat Sefer adalah kota kitab. Ketika saya membaca ayat ini, Tuhan menaruh sesuatu di hati saya seperti ini. Kamu lihat, Otniel, Kaleb, mereka merebut kota kitab. Tiba-tiba saya tuh bingung, maksudnya apa toh Tuhan? Ini kan cuman sebuah nama kota, kota kitab. Apa yang istimewa? Tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pengertian profetik. Tuhan katakan begini, nah, kalau engkau menguasai kitab, kalau engkau menguasai firman-Ku, kalau engkau menguasai firman Tuhan, engkau akan seperti Kaleb, seperti Aksa, seperti Otniel. Engkau akan mempunyai the power to possess. Saya kaget ketika muncul kalimat ini. The power to possess. Kekuatan, kuasa untuk memiliki. Kuasa untuk menaklukkan. Kuasa untuk menguasai. Saya nggak tahu apa saja yang Tuhan sudah pernah janjikan kepada saudara. Bahkan saya juga nggak tahu impian apa yang saudara punya hari ini. Ada power to possess. Ada kekuatan otoritas untuk menaklukkan, menguasai, menduduki. Kalau saudara dan saya menguasai firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan Yosua pasal 1 ayat 8. Kita tidak usah baca. Waktu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, aku akan membuat engkau menduduki tanah Kanaan. Tuhan berkata dengan kuat. Tuhan berbicara dengan sangat-sangat tegas. Tuhan berkata begini, engkau akan menaklukkan semua tanah. Setiap tanah yang kamu injak menjadi milikmu. Perhatikan, Tuhan bilang di dalam Yosua pasal 1, setiap tanah yang kamu injak menjadi milikmu. Ingat, mandat atau instruksi yang Tuhan berikan ke Yosua cuma satu. Dalam Yosua 1 ayat 8. Tuhan bilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Betul? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Saudara, Tuhan bicara dengan sederhana sekali. Kalau engkau menghidupi firman, kalau engkau suka mengenal firman, setelah mengenal firman, engkau mengerti firman, engkau berjalan di atas firman, engkau mendeklarasikan firman,
Setiap hari firman yang menguasai engkau. Setiap hari firman yang engkau ingat. Setiap hari firman yang kau ucapkan. Kemana kamu berjalan, kamu ingat firman. Ketika matamu terbuka, matamu melihat firman. Ketika kamu mendengar, yang kamu dengar firman. Kamu membedah firmanku, kamu mempelajari firmanku. Maka Tuhan berkata begini, engkau akan menaklukkan. Dan setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Saya tidak tahu mimpi apa yang saudara punya. Mungkin saudara bermimpi untuk punya rumah. Mungkin saudara bermimpi untuk mengirimkan anak-anak sekolah ke luar negeri. Mungkin saudara bermimpi untuk mempunyai pekerjaan baru. Apapun impian saudara, gali firman, dapatkan firman. Setelah Anda dapatkan firman, berjalan di atasnya, hidup di atasnya, makan di atasnya, bernafas di atasnya, setiap menit di dalam firman. Maka Tuhan katakan, engkau akan menginjak tanah, dan tanah itu akan kau taklukkan. Amin. Saya teringat lagi ngomong-ngomong soal firman, ngomong-ngomong soal kitab, soal Taurat Tuhan. Saudara, beberapa saudara yang pernah ikut Bible study, saya pernah bercerita tentang salah satu suku dari bangsa Israel, 12 suku. Kita lihat Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Ulangan pasal 33 ayat yang ke-18. Tentang Sebulon, ia berkata, bersukacitalah, hai Sebulon, atas perjalanan-perjalananmu. Dan engkau pun, hai Isakar, atas kemah-kemahmu. Saudara, dalam penjelasan saya, pernah saya membahas tentang Sebulon. Salah satu suku paling kaya dari 12 suku adalah Sebulon. Sebulon ini adalah businessman. Kerjaannya bisnis. Dia disebutkan bersukacitalah atas perjalanan-perjalananmu. Ini bukan tamasya, bukan perjalanan jalan-jalan, tapi perjalanan trading. Jadi Sebulon ini kalau bahasanya sekarang adalah orang-orang yang bergerak di ekspor impor. Kebetulan mereka adalah ekspor impor barang-barang laut, produk laut. Jadi itu Sebulon, saudara. Mungkin kalau sekarang itu termasuk ikan, rumput laut, tetapi mereka apapun dikerjakan, mereka adalah trader. Nah, saudara, saya pernah berbagi bahwa kenapa Sebulon bisa kayanya luar biasa? Karena mereka suka nempel pada suku Isakar. Nah, makanya ayatnya ditempelkan juga, lihat ya, suku Isakar. Dan saya pernah cerita, suku Isakar, ayat 18 diceritakan, dan engkau suku Isakar bersukacitalah atas kemah-kemahmu. Kemah, saya pernah nyebut gini, kalau Sebulon itu trader, kalau Sebulon itu eksportir, importir, maka Isakar itu adalah real estate konglomerat. Mungkin saya bilang menyebutnya real estate investor. Wah, apapun sebutannya. Ada ya orang yang senangnya memang mereka real estate gitu, geraknya di real estate. Mereka bukan eksportir, importir, tapi mereka bangun rumah. Jadi Isakar ini bangsa yang kaya, tetapi rupanya mereka bukan perjalanan-perjalanan trading kayak Sebulon, tapi mereka lebih banyak kemah-kemah. Jadi bangun kemahnya itu banyak sekali. Kalau bahasa modern sekarang, mereka tuh memiliki banyak sekali rumah. Wah, saudara, saya ketika belajar tentang Isakar, saya pernah ditanya orang, ditemui seorang, dan dia bilang begini, Bu Ruth,
saya tuh kepengen banget jadi kayak Isakar. Terus dia itu tanya gini, gimana caranya saya itu supaya dapat pengurapan Isakar? Saya pernah ditemui seseorang dan satu-satunya orang yang pernah tanya ke saya seperti itu dengan begitu gamblang. Gimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya dapat pengurapan Isakar dan kemampuan seperti Isakar? Saya tuh bilang begini, sebuah privilege yang dilakukan oleh Isakar, tahu nggak, saudara? Di antara seluruh orang Israel, tiap suku-suku itu punya tugas. Kalau Imam Lewi, tugasnya mengerjakan semua yang berbau liturgi atau ibadah di bait suci. Itu suku Lewi, ya. Jadi ngadakan ibadah, menyelenggarakan doa, itu suku Lewi. Tahukah saudara, suku Isakar kerjaannya adalah bedah Taurat, bedah kitab suci. Jadi mereka itu full timer bedah Alkitab. Jadi kalau bangsa Israel itu tanya tentang pengajaran-pengajaran Alkitab, maka mereka akan datang kepada Isakar. Isakar ini termasuk suku yang juga menyalin. Istilahnya itu mereka menyalinkan kitab dalam bentuk banyak gulungan-gulungan yang tujuannya akan diwariskan dari generasi ke generasi. Merekalah yang menyalin kitab Taurat, merekalah yang menyalin kitab-kitab pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi yang dilakukan oleh Isakar ternyata kerjaannya adalah menggali firman Tuhan. Saya ketika mengerti ini, tidak kebetulan Yosua pasal 1 juga mengatakan, setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Dan satu mandat Tuhan, jangan pernah lupa Tauratku siang dan malam. Merenungkan, memperkatakan, menguasai firman Tuhan. Supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Amin, saudara. Kita akan diberi Tuhan kekuatan dan kemampuan untuk menduduki apa yang Tuhan sudah janjikan. Kita diberi Tuhan kemampuan untuk menduduki setiap impian yang Tuhan sudah tanam dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Sederhana. Mulailah mencintai firman. Galilah firman. Belajar firman. Saudara, penyembahan bukan hanya soal nyanyi. Voice of worship selalu identik dengan worship. Tetapi saya berharap kita bisa mengerti bahwa worship itu bukan cuma soal menyanyi. Tetapi ketika saudara mencintai firman, menggali firman, mempelajari firman, saudara, engkau bangun tidur baca firman, bukan buka WA. Engkau bangun tidur baca Alkitab, bukan browsing-browsing. Baca firman, pelajarin, mengertilah, dapatkan rema. Ketika dapat rema, catat, tulis, mulai deklarasi, perkatakan, terus diingat-ingat, terus direnungkan, maka saudara akan menduduki banyak kemenangan-kemenangan. Saudara, saya mendengar seseorang bercerita bagaimana selama 6 bulan dia berjalan berdoa mendoakan kesembuhan anaknya yang tuli. Saudara, ketika dia mendapatkan firman Tuhan tentang kesembuhan, bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan buat anaknya, dia berkata bahwa selama 6 bulan merupakan perjalanan yang terasa sangat panjang buat dia. Karena setiap kali dia melihat fakta, selalu fakta yang berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Plus, setiap kali dia mendatangi dokter, vonis yang diberikan atau diagnosa yang disampaikan oleh dokter, report yang diberikan oleh dokter selalu bad report. Tetapi ini yang dia lakukan selama 6 bulan. Setiap kali dia berdoa, menyembah, berbahasa roh, dia memperkatakan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dia mendeklarasikan apa yang Tuhan sudah ucapkan. Dia terus-menerus berkata sepanjang hari. Setiap kali keraguan itu muncul, dia terus ucapkan lagi firman. Dia terus ucapkan lagi apa yang Tuhan janjikan. Inilah yang dimaksud. Kuasain the city of book. Kuasain Kiryat Sefer. Maka engkau akan memiliki kemampuan, kekuatan, dan kuasa untuk menduduki dan memenangkan. Saya akhiri dengan Mazmur.
119. Saudara, Mazmur terpanjang dari seluruh kitab Mazmur adalah mengenai Taurat Tuhan. Kalau Anda baca Mazmur paling panjang, yaitu Mazmur 119 ini. Isinya tentang apa? Cintai firman, cari firman, belajar firman, ikutin firman, taatin apa yang firman tulis. Itu Mazmur 119. Tidak kebetulan, Mazmur terpanjang. Ini diucapkan oleh pemazmur yang luar biasa. Mazmur terpanjang adalah mengenai cintai firman, kuasai firman, hidupi firman, ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa, nurut. Seperti saya dengar kemarin Nita khotbah, udah kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang ngabur, ngabur. Kalau Tuhan bilang mengalah, mengalah. Kalau Tuhan bilang sabar, ya sabar. Sudah, nggak usah repot. Kalau Tuhan bilang bergerak, ya bergerak. Kalau Tuhan bilang diem, ya diem. Udah, sesimpel itu yang Tuhan perintahkan kepada Yosua. Mengertilah firman, gali firman, pelajarin firman, dapatkan rema, berjalan di dalamnya, deklarasikan, terus-menerus renungkan, maka engkau akan menduduki banyak tanah-tanah. Amin, saudara. Mazmur 119, saya fokuskan secara khusus. Kita lihat ke ayat yang ke-165. Mazmur 119. Mazmur 119, kita lihat ayat yang ke-165. Ya kan, saya bilang panjang banget kan, sampai 176 ayatnya. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara, saya mencari tahu kata besarlah ketentraman, itu pakai kata shalom. Besarlah shalom pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Dan menariknya, ketika saya membaca arti kata shalom, shalom salah satu pengertiannya adalah welfare atau sejahtera atau makmur. Kalau saya boleh terjemahkan secara bebas ayat ini, Tuhan berkata begini, besarlah kemakmuran orang-orang yang suka akan firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan firman. Saudara mau makmur? Cintai firman Tuhan. Mulai gali, mulai jalan, mulai deklarasi, maka engkau akan mengalami besarlah kemakmuran. Bukan hanya kata kemakmuran, tetapi saya juga membaca kata shalom, juga mempunyai pengertian komplit, lengkap. Nah, saudara mau lengkap? Pelajarin firman, cintai firman, hidup dengan firman. Lengkap gimana, Bu Ruth? Lengkap semuanya. Lengkap gimana? Butuh rumah, lengkap. Butuh perabotan, lengkap. Amin, saudara. Butuh jodoh pun lengkap sudah ada. Butuh suami yang cinta sama istrinya, lengkap deh. Butuh anak-anak yang cinta sama orang tua dan hormat sama orang tua, lengkap. Dan satu pengertian lagi, shalom, yang saya sangat suka banget ya. Jadi kata shalom, sebelum saya yang terakhir ini ya, kata shalom punya pengertian prosperity, welfare. Ternyata kata shalom juga punya pengertian health atau kesehatan. Jadi kata shalom itu punya berarti kesehat loh. Jadi kalau diterjemahkan, besarlah kesehatan pada orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Wow, orang yang cinta firman Tuhan sehat loh. Luar biasa, orang-orang yang cinta firman Tuhan sehat. Saya jadi ingat Om Yusak Cipto ya, saudara almarhum. Saya masih ingat bagaimana Om itu ketika satu kali kita kumpul-kumpul sama Om ya, ada sekitar 30 orang kumpul-kumpul bareng sama Om Yusak. Saya melihat Om Yusak itu sehari-hari kalau bareng-bareng itu kayak apa. Dan itu pertama kali saya melihat, wih gila banget. Pagi-pagi dia bangun, duduk-duduk di taman, itu baca Alkitab, sampai lama gitu ya. Pagi-pagi bangun sampai berapa jam itu baca terus Alkitab. Terus kemudian dia istirahat, makan, habis itu
diajak ngobrol, lepas dari ngobrol dia baca Alkitab lagi. Saya sampai bilang, gila banget ya, kehidupannya untuk baca Alkitab tuh sampai seperti itu. Sedangkan jujur kita mungkin satu pasal aja nggak jangkep. Kadang-kadang nggak selesai bolong-bolong. Makanya kita nggak ngalamin ayat 165. Nah, jadi ternyata ada artinya yaitu kesehatan. Tapi ada satu arti lagi yang luar biasa dari kata shalom. Ya, artinya ini, saudara. Shalom punya pengertian adalah ada di dalam covenant dengan Tuhan. Jadi kata shalom ada di dalam covenant dengan Tuhan. Saya mendapatkan makna itu seperti begini. Tuhan itu tidak pernah melanggar covenant. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Tadi saya bilang apa yang Tuhan sudah janjikan pasti akan digenapi. Tapi problemnya, kenapa ada orang-orang yang tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan? Lalu mereka kecewa dengan Tuhan. Dengarkan saudara, bukan Tuhan yang melanggar covenant. Tapi saya dan saudaralah yang melanggar covenant. Bagaimana kita melanggar covenant? Ternyata ketika kita tidak tinggal di dalam firman, kita tidak menghidupi firman, nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah deklarasi firman, maka kita sedang berjalan ke arah keluar dari covenant. Jadi ketika saudara dan saya betul-betul mencintai dan tinggal di dalam firman, maka kita akan senantiasa tetap di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan berarti pasti jadi. Pasti ya dan amin. Karena itu pagi ini, mari kita kuasain firman Tuhan. Mari kita kuasain firman Tuhan, maka kita akan menguasai yang lain. Taklukkan firman Tuhan, kuasain Kiryat Sefer, maka kita akan memiliki the power to possess yang lain. Ketika orang-orang Isakar menguasai firman, tidak heran bahwa mereka sangat diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa tidak diberkati? Karena ketika mereka mendengar firman, Tuhan berbicara, mereka melakukan, mereka berjalan di dalamnya, keberhasilan dan kesuksesan itu yang menyertai mereka. Amin. Saya berdoa mulai hari ini kita akan makin mencintai firman. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya mengundang pemimpin pujian, bolehkah kembali sebentar kita naikkan satu pujian. Boleh saya minta lagu yang diciptakan sama Nita ya, Mengenalmu. Makin lama makin dinyanyikan lagu ini makin wow, makin powerful. Boleh saya mengajak kita menyanyikan lagu itu. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Mari kita menghampiri Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, engkau akan memimpin bangsa ini untuk menguasai Kanaan. Setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milik. Saudara, banyak dari kita cuma mengklaim ayat ini. Tetapi kita tidak mau melakukan Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkan siang dan malam. Itu berarti kita harus mulai belajar. Memberikan prioritas lebih lagi untuk mencari, mempelajari, menggali, menghidupi, dan berjalan di dalam firman. Mari sama-sama katakan pujian ini. Biar kita akan menjadi orang-orang yang makin rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Biar ini menjadi
menjadi doa kami pagi ini, Tuhan, kerinduan kami. Engkau yang sangat mengasihiku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, takkan ku lupakan amin. segala kebaikanmu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh darimu selamanya, kau ku cinta. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikanmu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh darimu selamanya, kau ku cinta. Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkata bahwa kata mengenal Tuhan, ginosko, yada, punya pengertian tidak ada jarak. Apakah ada jarak antara saudara dengan firman? Mungkin saudara berkata, saya sekarang sudah jarang baca firman. Berarti saudara membuat jarak. Mari kita bangun kembali relationship yang lebih dekat lagi dengan firman. Ketika engkau menggali, mendeklarasikan, berjalan di atasnya, otoritas untuk menduduki dan memenangkan akan Tuhan berikan kepadamu. Dan engkau akan berjalan kembali di dalam covenant yang Tuhan telah berikan dan adakan dengan engkau masing-masing. Hidupi firman, dan kita akan menaklukkan banyak hal di tahun ini. Sekali lagi katakan dengan iman, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, takkan ku lupakan segala kebaikanmu dalam hidupku. Bapakku yang baik, tak ingin ku jauh darimu selamanya, kau ku cinta. Mari kita angkat roti ini. Inilah tubuhmu yang dipecah bagi kami. Saat kami makan, kami menjadi manunggal dengan engkau. Koinonia dengan engkau. Segala milikmu milik kami, milik kami, milik. Kami sehat, kami telah ditebus, kami diberkati. Kami makan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat anggur di atas. Terima kasih Tuhan. Inilah pendamaian keluarga kami, darah-mu darah perjanjian. Kami koinonia dengan darah-mu, kami didamaikan dengan Tuhan. Kami menjadi milik, dan kami akan melihat kemenangan terjadi sekarang di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami syukur. Amin. Silakan yang berdoa syafaat pagi ini.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ruth Julia. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Shalom-Mu selalu mengikuti dan menyertai hidup kami. Bapa berkati Ibu Ruth, berikan hikmat-Mu dan perlindungan-Mu senantiasa. Tuhan berkati pelayanannya dan juga keluarganya. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu, persatuan dan kesatuan ada pada bangsa kami. Tuhan berkati para pemimpin, presiden sampai pemimpin terbawah. Engkau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan hati yang mau memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Memimpin dengan kebenaran dan keadilan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Voice of Worship. Kiranya Tuhan pakai untuk terus menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani, worship leader, para pemusik, pendoa, dan semua yang mengambil bagian. Tuhan berikan kesatuan hati, perlindungan, dan kesehatan yang sempurna. Berkati Nita ya Tuhan sebagai leader komunitas ini. Kiranya hikmat-Mu selalu menyertainya. Tuhan jaga hati dan pikirannya, menjauhkan dia dari segala yang jahat. Berikan selalu kesehatan dan perlindungan untuk Nita dan juga keluarganya. Bapa, Engkau juga memberkati setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau yang paling mengerti setiap beban dan pergumulan. Engkau yang paling sanggup memulihkan dan memberikan penghiburan. Maka ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh hidup kami, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala puji, sembah, dan syukur kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.